Halo Sobat Moto Hobi dan Gadget, balik lagi bersama gua Ryu. Kali ini kita akan unboxing sekaligus compare dua produk TWS dari dua brand yang berbeda. Nah, produk TWS ini sama-sama di range harga 300 ribuan dan menawarkan istilahnya low latency untuk keperluan mobile gaming. Yang pertama itu ada Viata Airboom Nitro X dan yang kedua ada Armageddon Hornet 3. Seperti apa? Kita unboxing dulu salah satunya. Oke. Oke, kita langsung aja robek plastiknya. Nah, udah kelar kita buka. Pertama kita dapat ucapan welcome. Oke. Terus kita langsung lihat si device-nya. Oke, keluar ya. Device-nya. Dapat apa lagi? Kita lihat lagi di box-nya. Ini pasti kabel datanya. Ya, kabel datanya sekitar 30 cm. Terus dia udah Type C. Oke. Jadi udah kekinian sekali kabel datanya. Kita lihat si Airboom Nitro X-nya ya. Wah, keren. Nah, si Airboom Nitro X-nya ini di dalamnya ini ada LED-nya ya. Menunjukkan indikator si baterainya itu masih ada 96%. Nah, untuk earplug-nya ini warna hijau, mirip-mirip Blackstone atau Razer ya. Dapat earplug tambahan, jadi ada medium, small, large biasanya. Oke, ini aja yang didapat dari Viata Airboom Nitro X. Sekarang kita lanjut unboxing si Hornet 3 dari Armageddon. Oke, yang pertama kita dapat user manualnya, sama ya kayak si Viata, dapat user manual juga. Terus kabel datanya yang sama-sama udah Type C. Oh iya, sama-sama 30 cm. Untuk si Armageddon ini dia nggak langsung masuk di dalam ya. Sama kita lihat dalamnya. Oh, dalamnya standar ya, standarnya TWS lah. Oh iya, sama ini ya, dapat earplug tambahan juga, size S sama size L, sama kayak si Airboom-nya. Oke, kalau dari segi packaging, menurut gua Hornet 3 ini lebih elegan karena satu, dari cara bukanya dia ada magnetnya gitu, jadi kayak keren banget sih menurut gua, simple. Sedangkan kalau yang Nitro X ini dia kayak box jadul juga sih boxnya nih, kayak box jam tangan gitu dia. Oke, untuk kelengkapannya dia sama-sama dapet kabel Type C yang sama-sama 30 cm, sama dapet earplug cadangan ya. Terus kita akan bandingin si case-nya ya. Kalau untuk case-nya menurut gua kerenan si Viata Nitro X ini daripada Armageddon Hornet 3 ya. Kenapa? Karena yang pertama dia ada indikatornya. Terus yang kedua menurut gue dari bahannya dia lebih solid. Sedangkan ini kurang nih. Tuh. Kalau di kocok-kocok juga ini ada kayak bunyi-bunyi gitu. Tuh. Sedangkan ini enggak. Sekarang gue akan bahas kenyamanan saat pakai si TWS ini. Oke, kita coba tes kenyamanan dulu dari si Hornet 3 dulu. Nah, untuk Hornet 3 ini sih kalau buat masuk ke telinga sih lumayan lebih presisi, tapi tetap kurang nyaman ya. Terus gue ngerasa si Hornet 3 ini terlalu keluar gitu. Terus kita lihat lagi untuk kodeknya, si Hornet 3 ini cuman pakai SBC ya, jadi cuman satu kodek. Oke, sekarang kita langsung coba tes gaming. Oke, sekarang gua udah di dalam game, kita coba buat tes nembaknya. Cara langkah.
Oke. Oke. Oke, udah kelar gua buat nyobain si Armageddon Hornet 3 ya. Oke, setelah ini udah kita beresin, kita akan tes gimana sih feel-nya dari si Airboom Nitro X dulu ya. Oke, untuk fittingnya ini agak sedikit longgar, jadi kita harus lebih maksain buat masuk ke dalam si earplug-nya. Tapi kayaknya tetap agak gampang jatuh ya. Oke, kita cek dulu si kodeknya itu apa ya. Di sini dikasih tahu dia kodeknya itu AAC dan dia juga bisa SBC ya. Nah, bisa double, bisa dua. Bisa pakai SBC, bisa pakai AAC. Oke. Lumayan bagus karena kita bisa milih si kodeknya. Sekarang kita tes di gaming mode-nya ya, atau low latency mode. Oke, kita akan coba PUBG ya. Oke, sekarang kita coba ke training mode ya, buat nyoba si TWS dari Airboom Nitro X-nya ini. Ini udah gua setting ke low latency mode-nya ya. Oke. Delay yang dihasilkan dari Airboom Nitro X ini menurut gua sedikit banget. Jadi untuk main game FPS itu cukup bagus lah. Oke, itu tadi hasil tes gaming untuk si Airboom Nitro X ya. Oke, sekarang kesimpulan dari gua ialah untuk hasil dari gaming mode tadi, dua-duanya sama-sama punya gaming mode, yaitu untuk mengurangi delay atau latensi yang ada, dan dua-duanya itu berfungsi dengan cukup baik, yaitu menghasilkan delay atau latensi yang sedikit ya. Terus untuk si Viata Airboom Nitro X ini hasil suaranya itu lebih, bassnya itu lebih menutup clarity atau treble ya. Jadi kalau untuk tembak-tembakan itu lebih enak pakai si Viata, tapi untuk dengerin suara step atau langkah kaki, Viata Airboom Nitro X ini kurang. Sedangkan untuk Hornet 3 itu suara yang dihasilkan itu lebih ke treble-nya ya daripada si bass-nya gitu. Terus untuk kodek, untuk Viata ini lumayan baik ya, karena punya dua kodek, yaitu AAC dan SBC. Sedangkan untuk Hornet 3 itu cuman SBC aja. Tapi ingat, untuk Viata ini karena kita bisa ganti kodek, jadi kita harus milih-milih juga smartphone yang kita pakai, karena nggak semua smartphone itu menyediakan pilihan fitur kodek yang ada. Dan pemilihan smartphone yang kita pilih juga itu mempengaruhi hasil dari delay dua device ini ya. Kalau kita pakainya smartphone yang istilahnya nggak support kodek kedua ini dan juga Bluetooth-nya masih di bawah 5, itu hasilnya juga akan sangat berbeda. Oke. Nah, itu tadi kesimpulan dari gua tentang dua device ini. Semuanya gue balikin lagi ke Sobat Mata Hobi dan Gadget. Sekian video dari kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Mata Hobi dan Gadget.